sebuah desa kecil di Nusa Tenggara Timur bernama Oetune. Angin kering menyapu hamparan padang rumput. Di sanalah Maria tinggal, seorang gadis 23 tahun yang sehari-hari membantu ibunya menjual jagung dan kain tenun di pasar. Ayahnya sudah lama meninggal, dan adik-adiknya masih sekolah. Hidup mereka sederhana, kadang terlalu sederhana untuk disebut cukup. Maria sering termenung di depan rumah berdinding bambu, membayangkan kehidupan yang lebih baik. Ia pernah bermimpi jadi perawat, tapi ekonomi keluarga memaksanya berhenti sekolah setelah SMA. Harapannya kini hanya satu, bisa bekerja ke luar negeri, kirim uang untuk adik-adiknya, dan memperbaiki nasib ibunya. Suatu hari, seorang pria bernama Pak Kahar datang ke kampung mereka. Rambutnya disisir rapi, pakaiannya bersih, dan tutur katanya meyakinkan. Ia mengaku sebagai agen resmi yang bisa memberangkatkan orang ke Malaysia untuk kerja. Kerjanya ringan, jadi pembantu rumah tangga atau di kebun kelapa sawit. Gaji besar, bisa sampai 5 juta lebih per bulan, katanya sambil menunjukkan foto-foto orang kampung lain yang katanya sudah sukses di Johor. Maria tertarik, begitu juga beberapa pemuda desa lainnya. Cukup bayar 5 juta rupiah buat urus semua. Nanti kamu tinggal tunggu dijemput dan diberangkatkan lewat Medan. Semua aman. Ini sudah biasa, ujar Pak Kahar. Ia bahkan membagikan brosur kecil dengan logo palsu Kementerian Ketenagakerjaan, seolah-olah benar-benar resmi. Maria ragu pada awalnya, tapi dorongan untuk menyelamatkan keluarganya terlalu kuat. Ia berdiskusi dengan ibunya, dan setelah 3 hari, mereka memutuskan untuk menjual satu-satunya sepeda motor tua warisan ayahnya demi membayar biaya keberangkatan. "Bu, kalau ini berhasil, saya janji kirim uang tiap bulan," kata Maria sambil menggenggam tangan ibunya. Sang ibu hanya mengangguk, menahan air mata. Beberapa minggu kemudian, Maria dan 2 pemuda dari kampungnya dijemput oleh seorang pria lain bernama Rudi, yang memperkenalkan diri sebagai penghubung lapangan. Mereka dibawa menumpang bus ke Kupang, lalu diterbangkan ke Medan. Maria sempat heran kenapa bukan ke Jakarta dulu, tapi Rudi bilang jalur Medan lebih cepat dan murah. Ia tidak berani banyak bertanya. Setibanya di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Maria dijemput oleh pria lain. Perawakannya tinggi dan kurus. Namanya Herman, dan ia langsung membawa mereka ke sebuah rumah di daerah Batangkuis, tepatnya di Jalan Sedar, Desa Tumpatan. Rumah itu terlihat biasa dari luar, bahkan seperti rumah tinggal biasa. Tapi begitu masuk ke dalam, Maria terkejut. Sudah ada lebih dari 20 orang di dalamnya, semua calon pekerja migran juga. Beberapa berasal dari Aceh, lainnya dari NTB dan Riau. Semuanya tampak lelah dan bingung, namun tetap diam. "Kita tunggu kapal tongkang siap. Kalau sudah oke, langsung berangkat ke Malaysia lewat laut. Aman kok, banyak yang sudah lolos begitu," ujar Herman sambil menutup pintu rumah dan mengunci dari luar. Maria mulai merasa tidak nyaman. Rumah itu hanya memiliki 1 kamar mandi, kasur seadanya, dan makanan yang hanya datang sekali sehari. Komunikasi dengan keluarga dilarang. Ponsel mereka disita sementara, katanya untuk keamanan. Hari berganti. Rasa cemas tumbuh di hati Maria. Ia mulai melihat betapa sistematisnya penipuan ini. Tidak ada pelatihan, tidak ada pengecekan dokumen resmi, tidak ada perwakilan dari pemerintah. Bahkan paspor mereka, jika punya, hanya diperiksa sekilas lalu dikumpulkan oleh Herman. Maria membisikkan kegelisahannya pada seorang perempuan dari Jawa Timur bernama Anik, yang usianya jauh lebih tua. Anik pun mengaku curiga, tapi takut untuk melapor. "Kalau kita macam-macam, bisa dibuang ke laut," katanya sih. "Sudah pernah ada yang hilang begitu," ujar Anik dengan nada bergetar. Maria mulai menyesal, tapi semua sudah telanjur. Ia tak tahu apakah ia bisa pulang, atau harus pasrah menyeberangi lautan gelap tanpa tahu apa yang menantinya di seberang. Dan di saat itulah, tanpa sepengetahuan mereka, nasib mulai berubah. Polisi dari Polda Sumatera Utara diam-diam mendapat informasi keberadaan rumah penampungan ini. Mereka sedang bergerak, mendekat, dan bersiap untuk menggerebek tempat itu. Namun bagi Maria, malam itu hanyalah malam gelisah lainnya, menunggu kapal tongkang yang katanya akan membawa mereka ke masa depan. Yang tak ia tahu, kapal itu tak akan pernah datang. Malam itu dingin menyusup dari celah-celah papan rumah penampungan di Jalan Sedar. Maria tak bisa tidur. Matanya memandangi langit-langit kusam yang mulai ditumbuhi jamur. Suara napas berat para penghuni lain mengisi keheningan. Sejak siang, Herman tidak muncul. Makanan belum datang.
Anik muntah-muntah karena keracunan nasi basi yang mereka makan kemarin. Maria menggigit bibir, menahan perih di hati. Ia mulai sadar, ini bukan proses normal pemberangkatan tenaga kerja. Ini jebakan. Tapi siapa yang bisa ia andalkan? Telepon disita, pintu dikunci, jalan keluar buntu. Bahkan suara dari luar hampir tak pernah terdengar. Mereka seakan benar-benar terasing dari dunia. Namun yang tak diketahui oleh para penghuni rumah itu, malam itu, langkah kaki para aparat bersenjata mulai mendekat. Polda Sumatera Utara sudah menyiapkan operasi sejak 2 hari lalu. Seorang informan diam-diam melapor soal rumah mencurigakan yang menjadi tempat penampungan pekerja migran non-prosedural. Operasi dilakukan dalam senyap, dipimpin langsung oleh Kombes Sumaryono. Pukul 3.15 dini hari, suara keras memecah keheningan. Polisi! Semua tangan di atas kepala. Jangan bergerak. Jerit kaget menggema. Maria bangun dengan tubuh gemetar. Anik berteriak. Beberapa pemuda berusaha melompat ke jendela. Tapi aparat sudah mengepung seluruh sisi rumah. Pintu didobrak. Lampu disorotkan ke wajah-wajah ketakutan. Maria sempat membeku. Ia pikir ini bagian dari teror sindikat. Tapi ketika melihat seragam polisi dan lambang resmi di dada mereka, air mata langsung tumpah. Tolong kami. Pak, kami nggak tahu ini ilegal. Isaknya sambil memegangi lengan seorang polisi. Petugas bergerak cepat. Mereka menemukan 26 orang, 18 pria dan 8 perempuan. Beberapa tampak masih remaja. Ada yang sakit, ada yang trauma. Semua dijanjikan pekerjaan di Malaysia, tapi tak satu pun punya dokumen resmi. Bahkan sebagian besar hanya bermodal KTP, tanpa paspor. 2 pria ditemukan sembunyi di loteng. Mereka berusaha kabur, tapi tertangkap dalam hitungan menit. Mereka adalah MF dan K, 2 dari 3 tersangka yang berperan sebagai penghubung lokal. Di tempat lain, pria ketiga, HR, berhasil ditangkap beberapa jam kemudian di kos-kosan sekitar Medan. Saat fajar mulai muncul di ufuk timur, halaman rumah penampungan dipenuhi kendaraan polisi, ambulan, dan petugas dari dinas sosial. Para korban satu persatu dibawa keluar. Sebagian dituntun karena tubuhnya lemas. Maria masih gemetar, duduk di pinggir ambulan. Petugas perempuan memeluk bahunya, mencoba menenangkan. Kamu aman sekarang, Dek. Kami akan bantu pulangkan ke keluarga, katanya lembut. Tapi bagi Maria, rasa aman belum sepenuhnya kembali. Ia masih mengingat wajah Herman. Tatapannya penuh kebencian saat digiring oleh polisi. Ia sempat berbisik lirih ke arah mereka. Kalau kalian bicara macam-macam, kalian bakal nyesal. Ucapan itu membuat bulu kuduk Maria berdiri. Apakah sindikat ini sebesar itu? Apakah mereka punya jaringan yang bisa mengejar sampai ke kampung halaman? Tapi Maria tak sempat berpikir lebih jauh. Hari itu, ia dan yang lain dibawa ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Mereka diberi makanan, pemeriksaan kesehatan, dan mulai dimintai keterangan. Maria mengatakan semuanya, dari awal pertemuan dengan Pak Kahar, perjalanan ke Medan, hingga hari-hari mencekam di rumah penampungan. Kami dijanjikan gaji besar, Bu. Kami pikir ini jalan keluar dari kemiskinan. Tapi ternyata malah hampir dijual, katanya lirih di depan petugas. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiganya sudah beroperasi lebih dari setahun. Mereka menjanjikan pekerjaan di Malaysia dengan bayaran 5 juta rupiah sebagai biaya pengurusan. Modusnya klasik, bujuk rayu, pemalsuan dokumen, dan pengiriman via jalur laut menggunakan kapal tongkang. Para korban bahkan tidak tahu di mana mereka akan diturunkan nanti. Semuanya disimpan rapat. Kasus ini pun membuka mata banyak pihak. Pemerintah daerah mulai bergerak, dan berbagai LSM turun tangan untuk mendampingi para korban. Beberapa media nasional mulai memberitakan. Namun bagi Maria, ini baru awal dari perjalanan panjangnya. Ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan kepercayaan. Tapi ia juga sadar, jika malam itu polisi tak datang, ia mungkin kini sudah entah di mana, di hutan Malaysia, di pabrik tersembunyi, atau di ladang sawit tanpa identitas. Dan yang lebih buruk, mungkin tubuhnya tinggal nama di tengah lautan, hilang bersama kapal tongkang yang tak berizin. Di sebuah ruangan bercat putih di lantai 2 markas Polda Sumatera Utara, Maria duduk dengan tubuh tegang. Di hadapannya, seorang penyidik perempuan duduk dengan raut lembut tapi penuh fokus. Di tangan Maria, secarik tisu sudah lecek. Tangannya gemetar, belum sepenuhnya bisa mencerna kenyataan bahwa ia selamat.
Hari pertama ibu ketemu Pak Kahar. Di mana? Tanya penyidik dengan suara tenang. Maria menelan ludah. Di Kupang, Bu. Di warung kopi dekat pasar. Saya dikenalin sama tetangga yang bilang itu kesempatan kerja ke Malaysia. Di kursi sebelah, duduk pula Anik dan dua pemuda dari Aceh. Mereka semua mengangguk ketika nama Pak Kahar disebut. Orang ini ternyata sosok kunci di balik jaringan perekrutan. Tapi misterius, tak pernah ikut mengantar sampai ke Sumatera. Ia hanya memberi nomor, lalu uang harus ditransfer ke rekening atas nama HR, salah satu tersangka yang kini mendekam di sel tahanan. Saya waktu itu dijanjiin kerja di rumah orang kaya di Johor Bahru, Bu. Gaji katanya bisa Rp1.500, bersih. Ujar Anik dengan suara serak. Saya bayar 5 juta, uang itu saya pinjam dari koperasi kampung. Penyidik mencatat cepat. Dari belasan korban yang sudah diperiksa, semuanya diminta membayar uang yang sama, 5 juta rupiah. Sebagian besar dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Uang itu diklaim sebagai biaya administrasi dan pengurusan dokumen. Padahal tak ada satupun dari mereka yang pernah melihat paspor. Lebih menyedihkan lagi, ada korban yang membayar dengan gadai tanah warisan. Nama saya Leman, Bu. Saya dari Bima. Saya jual motor buat bayar. Ucap seorang pria berkulit gelap dengan suara parau. Kata agen, nanti semua dilengkapi di Medan. Tapi nyatanya kami cuma disuruh diam di rumah itu. Nggak boleh keluar, nggak boleh pegang HP. Di tempat terpisah, 3 tersangka diperiksa secara intensif. HR sempat mencoba berdalih bahwa ia hanya membantu. Tapi bukti-bukti di tangan polisi cukup kuat. Rekening atas namanya digunakan untuk transfer dana dari korban, dan ditemukan percakapan Y yang menunjukkan peran aktifnya dalam mengatur jadwal kapal tongkang yang akan membawa mereka ke Malaysia secara ilegal. Lo bilang aja lo cuma suruhan, tapi rekening atas nama lo. Jadi siapa yang ngatur semuanya? Bentak seorang penyidik pria kepada HR yang sudah mulai pucat. MF dan K juga tak bisa banyak bicara. Dalam penyelidikan, mereka disebut sebagai koordinator lokal. Tugas mereka mencarikan rumah penampungan dan mengatur logistik. Mereka bahkan mempekerjakan 1 orang wanita untuk memasak seadanya bagi para korban. Sementara itu, media mulai ramai meliput kasus ini. Di kampung-kampung, keluarga para korban mulai tahu kabar anak mereka. Beberapa ibu menangis di televisi, menyangka anak mereka benar-benar sudah bekerja di negeri seberang. Salah satunya adalah Mama Lia, Ibu Maria. Beta kira Lia sudah kerja di Malaysia. Ternyata masih di Medan, disekap. Beta hampir gila, Tuhan. Isaknya sambil memeluk foto anaknya yang dikirim lewat ponsel oleh polisi. Pihak Dinas Sosial Provinsi Sumut pun mulai terlibat. Mereka menyediakan tempat penampungan sementara dan pendamping psikolog bagi korban. Banyak dari mereka mengalami trauma berat. Tidak sedikit yang merasa malu untuk kembali ke kampung karena takut dicemooh. Namun, satu demi satu mulai terbuka. Mereka mau bicara. Mereka sadar, kesaksian mereka penting untuk membongkar sindikat besar ini. Kami bukan kriminal, Bu. Kami cuma pengen kerja. Kami pengen hidup lebih baik, ujar Leman, nyaris menangis. Dari interogasi mendalam, polisi menemukan pola baru. Ternyata jaringan ini punya koneksi sampai ke perbatasan Malaysia. Ada yang disebut sebagai penjemput, orang yang menunggu di sisi Malaysia saat kapal tongkang merapat diam-diam. Biasanya di tengah malam, lewat jalur tikus. Hal ini membuka kemungkinan keterlibatan jaringan lintas negara. Polda Sumut pun mulai berkoordinasi dengan BNP 2 TKI, Interpol, dan pihak kepolisian Malaysia untuk melacak siapa dalang besar di balik operasi ini. Nama Pak Kahar mulai menjadi perhatian utama. Namun hingga kini, pria itu belum ditemukan. Sementara itu, Maria duduk di pojok ruangan penampungan yang disediakan Dinas Sosial. Ia menulis surat untuk ibunya. MA, Lia sehat. Lia belum sempat kirim uang, tapi Lia selamat. Lia pulang. MA, maaf kalau Lia bikin mama takut. Surat itu dikirim lewat seorang petugas yang akan pulang ke NTT dalam waktu dekat. Dalam hatinya, Maria tahu luka ini belum akan sembuh dalam waktu dekat. Tapi setidaknya, ia selamat. Ia masih hidup. Dan yang paling penting, ia akan kembali pulang. Namun, pertanyaan besar masih mengganjal di benaknya. Kalau ada 26 orang yang tertangkap, berapa banyak yang sudah berhasil diselundupkan sebelumnya? Malam mulai turun di Medan, dan di lantai 2 gedung reserse kriminal umum Polda Sumatera Utara,
Penyidik senior bernama Kompol Arjuna menatap layar laptopnya dengan serius. Peta digital Sumatera Timur dan perairan Selat Malaka terpampang jelas. Di beberapa titik, ia menandai jalur laut yang diduga sering digunakan sindikat perdagangan manusia untuk menyelundupkan pekerja migran ilegal. Ini bukan jalur baru, gumamnya. Sudah dipakai bertahun-tahun. Bersama timnya, Arjuna mencoba mencocokkan kesaksian korban dengan laporan-laporan intelijen yang selama ini diarsipkan. Ternyata, rumah penampungan di Jalan Sedar, Desa Tumpatan, bukan satu-satunya. Ada 2 titik lain yang mencurigakan di wilayah pesisir, di Pantai Labu dan Tanjung Beringin. Lokasi-lokasi tersebut dekat dengan muara sungai dan mudah dijangkau kapal kecil saat malam hari. Kalau 26 orang ini baru mau dikirim, artinya sebelumnya sudah ada yang lolos, ujar Arjuna kepada rekan penyidik lainnya. Ia tidak salah. Dari hasil pendalaman terhadap tersangka MF, terungkap bahwa sindikat ini sudah beroperasi selama setahun terakhir. Dalam pengakuannya, MF menyebut bahwa setidaknya 7 kapal tongkang telah diberangkatkan dari Sumatera menuju Malaysia sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025. Kalau satu kapal bisa bawa 10-20 orang, berarti ada lebih dari 100 orang yang sudah berhasil dikirim, kata Arjuna lirih. Yang membuatnya semakin prihatin, para korban yang berhasil dikirim itu tidak terdata, tidak terpantau, dan bisa saja saat ini bekerja dalam kondisi eksploitasi, tanpa dokumen, tanpa perlindungan, bahkan berisiko menjadi korban kekerasan atau perdagangan organ. Sementara itu, Maria dan Anik yang kini tinggal di penampungan dinas sosial, mulai membuka diri kepada para petugas pendamping. Dalam sebuah sesi konseling, Maria menyebut nama seorang perempuan yang sempat satu rumah penampungan dengannya, bernama Desi dari Rote. Desi udah gak ada waktu polisi datang, kata Maria. 2 malam sebelum penggerebekan, dia dijemput mobil Avanza putih. Katanya mau disiapin naik kapal ke Malaysia. Keterangan itu langsung memicu alarm di telinga penyidik. Siapa yang menjemput Desi? Kemana dia dibawa? Petugas kemudian melacak sinyal terakhir dari ponsel Desi, berdasarkan data dari operator yang didapat melalui kerjasama. Lokasi terakhirnya terekam di dekat pelabuhan Tanjung Tiram, kawasan pesisir yang sering digunakan untuk kegiatan ilegal karena minim pengawasan. Arjuna dan tim langsung bergerak ke lokasi. Bersama anggota kepolisian setempat, mereka menyisir pelabuhan tua yang sepi, hanya diterangi lampu sorot kuning pucat. Di sana, mereka menemukan satu kapal kayu bobrok yang bersandar, serta seorang nelayan tua yang awalnya enggan bicara. Namun setelah diyakinkan, sang nelayan akhirnya membuka mulut. Ada yang bayar saya buat bawa orang ke tengah laut. Bukan saya sendiri yang antar ke Malaysia. Cuma tugas saya nganterin ke kapal tongkang yang nunggu di tengah. Malam itu, satu perempuan, muda, kurus, rambut pendek. Dia diam aja, matanya kosong, katanya lirih. Arjuna mencatat semuanya. Itu Desi, batinnya yakin. Sayangnya, setelah malam itu, tidak ada kabar lagi tentang Desi. Kembali ke penampungan, Maria resah. Ia duduk di kasur lipat, menatap langit-langit sambil mengingat malam ketika Desi pamit. Doain aku selamat ya, Mar, ucap Desi waktu itu. Kini kalimat itu terngiang-ngiang bagai beban. Sementara itu, berita tentang penangkapan terus menyebar. Di beberapa grup WhatsApp antar warga kampung di NTT dan NTB, mulai bermunculan cerita-cerita tentang saudara atau tetangga yang sudah lama tak memberi kabar sejak mengaku akan berangkat ke Malaysia. Salah satunya datang dari seorang pemuda di Kupang bernama Leo, yang mengaku adik perempuannya juga direkrut orang bernama Pak Kahar, lalu hilang kontak sejak 3 bulan lalu. Ketika dikirimi foto Maria dan beberapa korban lainnya, Leo mengenali satu wajah. Itu si Tia, teman adik saya. Jadi mereka sempat bareng waktu pertama kali daftar kerja. Katanya, data itu semakin memperkuat dugaan. Desi bukan satu-satunya yang lolos. Ada lebih banyak lagi. Tim penyidik kemudian mulai membuat daftar nama-nama yang hilang kontak dari kampung-kampung, terutama di wilayah NTT, NTB, dan Aceh. Mereka berkoordinasi dengan aparat desa dan pihak keluarga. Kita harus cepat, sebelum mereka jadi korban kekerasan, atau lebih buruk, ujar Arjuna. Di sisi lain, penyidikan terhadap HR mulai mengungkap peran penjemput di Malaysia. Seseorang bernama Bostan, yang disebut sebagai orang kepercayaan jaringan ini di Johor Bahru. Ia bertugas menyalurkan korban ke pabrik atau rumah pribadi sebagai pembantu rumah tangga, tanpa kontrak resmi. Bostan tak pernah terlihat. Semua komunikasi hanya lewat pesan teks. Namun kini,
Namanya resmi masuk dalam daftar pencarian orang oleh Interpol atas permintaan pemerintah Indonesia. Maria menatap layar TV yang menyiarkan berita tentang sindikat perdagangan manusia. Ia berbisik pelan. "Desi, kalau kamu masih hidup, bertahanlah. Kami akan cari kamu." Dan jauh di seberang lautan, mungkin Desi benar-benar sedang menatap langit yang sama, menanti pertolongan yang entah datang dari mana. Jauh dari Medan, di sebuah kawasan industri sepi di pinggiran Johor Bahru, Malaysia, seorang perempuan muda berambut pendek menggenggam erat gagang sapu yang sudah aus. Matanya sembab, bajunya lusuh, dan langkahnya lesu. Ia adalah Desi, gadis dari Rote yang dibawa malam-malam dengan kapal tongkang dan kini terjebak dalam jeratan yang tak ia pahami sepenuhnya. Desi tinggal di sebuah rumah semi permanen di belakang pabrik pengolahan plastik. Bersama 3 wanita lainnya dari Myanmar dan Filipina, ia dikurung nyaris sepanjang hari. Mereka hanya keluar saat disuruh membersihkan area pabrik atau mencuci pakaian para pekerja pria yang tinggal di barak-barak sebelah. Tidak ada gaji yang ia terima sejak 2 bulan lalu. Kontraknya belum keluar, kata seorang pria berkewarganegaraan Malaysia yang biasa mereka panggil Tuan Lim. Tapi Desi tak pernah menandatangani apapun. Bahkan paspor dan identitas aslinya sudah diambil sejak hari pertama ia tiba. Yang tersisa padanya hanya pakaian sehelai 2 helai dan secarik nomor telepon rumah yang sudah lusuh. Nomor rumah orang tuanya di Rote, yang kini hanya jadi doa dalam hati. Di tempat lain, Bostan, pria bertubuh tambun yang selama ini disebut dalam penyidikan Polda Sumut, terlihat di sebuah restoran mewah di kawasan Bukit Indah. Ia tertawa bersama 2 orang lainnya. Salah satunya mengenakan jas, membawa tablet berisi foto-foto para calon pekerja. "Kiriman dari Batang Kuis gagal?" tanyanya. "Gagal, tapi sudah ada jalur baru dari Pontianak. NTT tetap lancar," jawab rekannya sambil menyeruput teh tarik. Bostan tak pernah menyentuh para korban secara langsung. Semua bisnisnya dilakukan lewat perantara. Ia hanya memastikan bahwa tenaga kerja dari Indonesia terus mengalir. Beberapa di antaranya diperdagangkan ke perkebunan kelapa sawit di Pahang, sebagian lagi ke rumah-rumah majikan kaya di Penang dan Kuala Lumpur. Mereka tidak tercatat sebagai pekerja legal. Mereka tidak punya hak, dan ketika melapor, mereka yang ditangkap. Sementara itu, di Medan, penyidik Kompol Arjuna terus menggali keterangan dari para tersangka. HR akhirnya membuka satu fakta penting. Tiap korban yang berhasil sampai, kita dapat fee dari Tan, sekitar 3.000 ringgit per kepala, katanya. Arjuna mencatat semuanya. Pola perekrutan, pembayaran, jalur pengiriman, hingga struktur sindikat. Namun yang paling menyentuh hatinya adalah daftar nama-nama korban yang belum diketahui keberadaannya. Ia memasang foto-foto mereka di dinding ruang penyidik. Salah satunya adalah Desi. Ia kini resmi dinyatakan hilang oleh otoritas Indonesia. Dalam waktu yang sama, pihak KBRI Kuala Lumpur mulai menerima laporan mengenai TKI tanpa identitas yang ditahan oleh aparat setempat. Beberapa nama mencurigakan muncul, terutama yang berasal dari wilayah NTT dan Aceh. Namun semua itu belum ada yang cocok dengan Desi. Maria, yang kini tinggal sementara di rumah perlindungan sosial di Medan, menulis surat untuk keluarga Desi. Dengan bantuan petugas, ia menjelaskan bahwa Desi sempat bersamanya, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ia juga menyampaikan pada penyidik satu hal yang mungkin bisa jadi petunjuk baru. Desi pernah bilang, waktu sudah sampai Malaysia, kalau bisa kabur, dia mau lari ke rumah saudara jauh di Seremban. Dia cuma tahu nama depannya, Kak Yati. Penyidik langsung mencatat informasi itu dan meneruskannya ke atasnya ke tenaga kerjaan di Malaysia. Sementara itu, malam turun di Johor. Desi duduk di lantai dingin, menatap jendela kecil di sudut ruangan. Terdengar suara kereta lewat dari kejauhan. Dalam hati, ia masih menyimpan harapan bahwa ada orang di luar sana yang mencarinya, bahwa negara asalnya tidak melupakannya. Dan mungkin Kak Yati di Seremban masih ada. Mungkin satu-satunya harapan Desi untuk bebas. Karena yang ia tahu, jika terus bertahan di tempat ini, hanya waktu yang bisa memutuskan apakah ia akan tetap hidup atau jadi korban berikutnya. Di sebuah kampung kecil di Pulau Sabu, NTT, Maria, gadis berusia 23 tahun, duduk termenung di bawah pohon kelapa yang rindang. Hatinya masih remuk ketika mengingat bagaimana ia bisa nyaris menjadi korban perdagangan manusia. Bukan hanya karena ia ditipu, tapi karena penipunya adalah orang yang ia panggil kakak angkat, Kak Erna. Dulu, Kak Erna dikenal sebagai sosok dermawan di kampung. Ia sering pulang membawa uang banyak,
memberi sumbangan ke gereja, dan membelikan sepeda motor untuk keponakannya. Ia disegani, dicintai, dan dijadikan panutan oleh para gadis muda. Maria adalah salah satunya. Saat Kak Erna menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia dengan gaji 5,7 juta rupiah per bulan, Maria tak berpikir dua kali. Ia bahkan menjual kambing warisan almarhum ayahnya untuk membayar uang keberangkatan 5 juta rupiah yang diminta. Aman, sayang. Kakak dulu juga begitu. Nanti kamu senang di sana. Bisa kirim uang ke mama tiap bulan, ujar Kak Erna waktu itu. Tanpa surat resmi, tanpa pelatihan, dan bahkan tanpa restu penuh dari keluarga, Maria berangkat. Ia naik kapal kecil dari Kupang ke Batam, lalu ditampung di rumah di Deli Serdang, seperti puluhan korban lainnya. Namun semua harapan itu runtuh ketika polisi menggerebek rumah penampungan. Di ruang penyidikan Polda Sumatera Utara, Kompol Arjuna membuka satu pola baru yang selama ini luput dari perhatian. Banyak korban direkrut oleh orang yang sangat mereka percaya. Bukan hanya agen bayaran, tapi tetangga, saudara sepupu, mantan guru ngaji, bahkan orang tua angkat, ujar Arjuna sambil menunjuk data di layar. Dari 26 korban yang ditampung di Deli Serdang, lebih dari separuhnya direkrut oleh orang dekat. Ini yang membuat mereka sulit menolak. Mereka tidak merasa sedang ditipu, karena yang mengajak bukan calo jalanan, melainkan orang yang mereka kenal sejak kecil. Salah satu korban dari Aceh, Sulaiman, mengaku direkrut oleh paman tirinya. Sementara korban dari Riau, Siti Mariam, ditawari kerja oleh tetangga yang dulu sering mengasuhnya waktu kecil. Arjuna menggelar rapat bersama penyidik dari unit siber. Mereka melacak jejak Erna, sang kakak angkat Maria. Ternyata Erna adalah perantara aktif dalam sindikat pengiriman PMI ilegal. Ia beroperasi dengan sistem komisi per kepala. Semakin banyak warga yang berhasil ia bawa ke rumah penampungan, semakin besar uang yang ia terima dari MF, salah satu tersangka utama. Lebih parahnya lagi, Erna tidak hanya aktif di NTT. Ia juga memiliki jaringan di NTB dan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam catatan Polda, ia diduga telah merekrut lebih dari 60 orang dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, Maria yang kini tinggal di rumah aman Dinsos, mulai bangkit perlahan. Ia mengikuti program pemulihan psikologis, dan aktif dalam kegiatan kerajinan tangan bersama korban lainnya. Suatu malam, ia diminta berbicara di hadapan para petugas dan sesama korban. Saya tidak pernah menyangka orang yang saya panggil kakak, yang saya percaya, adalah orang yang menjerumuskan saya, ucapnya dengan suara bergetar. Tangisnya pecah, tapi ia tetap berdiri. Di bawah sorotan lampu ruang pertemuan, ia menyampaikan pesan penting. Kalau ada yang bilang kerja gampang di luar negeri, tidak perlu surat-surat, hati-hati. Sekalipun yang bilang itu orang dekat. Sekarang saya tahu, bukan semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Kompol Arjuna menyimpan video pidato Maria itu dan mengirimkannya ke BNP 2 TKI, BP 2 MI, pusat di Jakarta. Ia berharap kisah Maria bisa dijadikan materi sosialisasi di kampung-kampung, agar tidak ada lagi pemuda-pemudi yang tertipu oleh janji palsu orang terdekat mereka. Sementara itu, pencarian terhadap Kak Erna terus dilakukan. Nama dan fotonya kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Polisi yakin, ia masih berada di Indonesia menyusun rencana baru, mungkin dengan korban baru. Tapi kali ini, mereka tidak akan lengah. Langit di atas Pulau Subi, salah satu pulau kecil di perbatasan Kepulauan Riau dan Malaysia, mulai memerah saat helikopter Polda Sumatera Utara mendarat darurat di lapangan kecil dekat Ladang Kelapa. Di dalamnya, Kompol Arjuna dan tim membawa surat DPO atas nama Erna E. Matani, sang perekrut utama PMI ilegal dari NTT. Informasi dari penyadapan telepon tersangka MF dan K, serta hasil pelacakan transaksi rekening, menunjukkan bahwa Erna melarikan diri ke sebuah pulau kecil tempat suaminya bekerja sebagai buruh kapal ikan. Dia licik, tidak pakai ponsel. Transaksi semua lewat orang kepercayaan. Tapi kita tahu dia tidak akan lari jauh dari laut, ujar Arjuna sambil menunjukkan foto buram Erna kepada polisi lokal di sana. Sementara itu, di kampung asal Maria di Sabu, kabar bahwa Kak Erna buron polisi menyebar cepat. Sebagian warga tak percaya. Banyak yang masih menganggap Erna sebagai pahlawan perantau. Tapi keluarga Maria berdiri teguh. Mereka yakin polisi tidak akan bertindak jika tak punya bukti. Dia bukan korban. Dia pelaku, kata Maria dengan suara gemetar di telepon ketika dihubungi Kompol Arjuna untuk memberi kesaksian.
Maria menjelaskan bagaimana Erna mengajaknya tanpa prosedur, meminta uang, dan menyuruhnya diam saja saat ditampung di rumah Deli Serdang. Dia bilang, kalau banyak tanya, nanti gagal berangkat. Dia ajari kami berbohong kalau ditanya petugas pelabuhan. Tambahnya, di Pulau Subi, tim gabungan polisi lokal dan Polda Sumut bergerak dari rumah ke rumah. Tapi Erna tak mudah ditemukan. Hari ketiga pencarian, seorang anak kecil bernama Faisal, putra seorang nelayan, menunjuk ke sebuah rumah panggung tua di ujung ladang kelapa. Tante Erna sering sembunyi di sana. Kalau dengar motor polisi datang, dia masuk ke kolong rumah, bisik Faisal polos. Malam itu, tim menyusun strategi. Mereka tahu Erna masih ada di sana, hanya menunggu waktu yang tepat untuk lari ke Malaysia menggunakan kapal kecil ilegal yang biasa membawa ikan ke pelabuhan terdekat di Johor. Pukul 3.30 dini hari, operasi dimulai. Bersama pasukan Brimob lokal, Arjuna mendekati rumah panggung yang sudah tampak kosong. Lampu mati, tak ada suara, tapi jejak kaki basah mengarah ke semak di belakang rumah. Polisi menyebar. Erna, kami tahu kau di sini. Lebih baik menyerah, teriak salah satu anggota tim. Tiba-tiba, suara gemerisik dari arah ladang. Seorang perempuan berkerudung dengan ransel besar di punggung terlihat lari ke arah pantai. Seketika, anjing pelacak dilepaskan. Dalam waktu 5 menit, perempuan itu terpojok di antara perahu kayu dan tebing rendah. Nafasnya memburu. Erna Matani, Anda kami tangkap atas dugaan kuat tindak pidana perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran non-prosedural, ucap Arjuna sambil memborgol tangannya. Dalam perjalanan menuju pos polisi, Erna hanya tertunduk, tak banyak bicara. Namun saat ditanya motifnya, ia sempat berucap, kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak bisa hidup. Di Sabu nggak ada kerjaan. Ini satu-satunya jalan. Arjuna menatap tajam. Menipu orang kampung sendiri bukan jalan keluar. Itu jalan masuk ke penjara. Penangkapan Erna menjadi bukti kuat tambahan untuk menjerat sindikat di balik layar. Dengan testimoni dari Maria dan korban lain, serta jejak digital dari transaksi keuangan, polisi yakin jaringan ini bisa diungkap lebih luas. Polda Sumut kemudian berkoordinasi dengan Interpol dan polisi di Raja Malaysia, karena ada kemungkinan agen besar di Malaysia yang menunggu kedatangan korban-korban ini. Pihak Kementerian Luar Negeri dan BP2MI juga sudah ikut dalam rapat tertutup bersama penyidik, menyusun langkah diplomatik jika nantinya jaringan ini terbukti melibatkan mafia lintas negara. Erna kini resmi ditahan di Medan dan dijerat dengan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman penjara hingga 15 tahun. Maria, yang menyaksikan berita penangkapan ini lewat televisi di rumah aman, hanya bisa terdiam. Ia belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi setidaknya, satu bagian dari mimpi buruknya sudah ditutup. Kini tinggal satu hal yang ia harapkan, agar tidak ada lagi yang bernasib seperti dirinya. Setelah penangkapan para agen sindikat pengiriman pekerja migran ilegal, perhatian kini beralih ke kisah pilu para korban yang sudah lebih dulu berhasil lolos dari siksaan dan penindasan di negeri orang. Salah satu dari mereka adalah Anton, buruh perkebunan asal Nusa Tenggara Timur yang kini kembali ke kampung halamannya dalam kondisi trauma. Anton pertama kali dikenalkan oleh seorang agen bernama MF, yang memberinya janji manis kerja sebagai buruh perkebunan di Malaysia dengan gaji Rp1.500 Malaysia, setara 5,7 juta rupiah per bulan. Namun kenyataan jauh berbeda. Saya kira kerjaannya biasa saja, seperti di kebun sayur di kampung. Tapi sesampainya di Malaysia, saya malah dipaksa kerja di ladang kelapa sawit, dari pagi sampai malam tanpa istirahat yang layak. Cerita Anton dalam wawancara eksklusif dengan awak media. Anton bersama puluhan pekerja lain ditampung di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Gelang Patah, Johor, sebelum kemudian disebar ke berbagai lokasi perkebunan di Malaysia. Namun gaji yang dijanjikan tidak pernah dibayar penuh. Bahkan sebagian besar dipotong oleh calo dan majikan dengan berbagai alasan. Kalau mau makan, kami harus kerja ekstra. Kalau sakit, kami tidak bisa ke klinik. Ponsel kami disita, tidak boleh komunikasi dengan keluarga. Tambah Anton dengan mata berkaca-kaca. Pada suatu malam, kondisi kerja yang tidak manusiawi itu membuat Anton memutuskan untuk kabur. Berbekal informasi dari sesama pekerja yang sudah lebih lama di sana, ia berusaha menyelinap keluar dari perkebunan dan berjalan menuju sungai perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Saya tahu jalannya lewat sungai. Saya berjalan kaki selama 2 hari, bermalam di hutan dan ladang, sampai akhirnya bertemu dengan nelayan lokal yang membantu saya menyeberang.
ujarnya mengenang perjuangan yang melelahkan. Anton sampai di Kabupaten Batam dan langsung melapor ke Pos Lintas Batas Negara, PLBN, Sekupang. Dari situ, ia diurus oleh Dinas Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, untuk dipulangkan kembali ke kampungnya. Kisah Anton menjadi peringatan nyata bagi banyak calon pekerja migran yang terbuai janji manis agen gelap. Mereka tidak hanya menghadapi risiko hukum dan penipuan, tetapi juga ancaman keselamatan jiwa. Di Medan, Kompol Arjuna mengatakan, "Kita akan terus mengusut tuntas kasus ini, mulai dari perekrutan hingga modus pengiriman ilegal yang membahayakan banyak orang. Kita juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur oleh tawaran kerja yang tidak jelas dan tidak melalui jalur resmi." Sementara itu, BP2MI memperketat sosialisasi dan pembinaan calon pekerja migran agar tidak mudah terjebak sindikat gelap yang merugikan bangsa. Anton kini sedang menjalani program rehabilitasi psikologis dan pelatihan kerja dari pemerintah daerah. Ia bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa harus menempuh jalan berbahaya ke luar negeri secara ilegal. "Saya ingin cerita saya menjadi pelajaran bagi adik-adik di kampung supaya jangan mudah percaya agen gelap. Kerja di luar negeri itu harus yang resmi, agar kita aman dan terlindungi," tutup Anton dengan senyum penuh harap. Usai pengungkapan pengiriman 26 calon pekerja migran ilegal di Deli Serdang, perhatian kini tertuju pada bagaimana aparat keamanan dan Lembaga Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, bekerja sama untuk memutus rantai perdagangan manusia dan penipuan berkedok tenaga kerja. Kombes Pol Sumaryono, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, mengungkapkan bahwa keberhasilan penggerebekan tersebut merupakan hasil kerjasama intensif antar unit reskrim dan intelijen Polda bersama BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja setempat. "Kita mendapat laporan dari masyarakat, sekaligus melakukan penyadapan komunikasi para agen," ujar Sumaryono di ruang konferensi pers Polda Sumut, Medan. "Tim kami langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan para calon pekerja yang disandera dalam rumah penampungan di Deli Serdang." Selain itu, pihaknya menetapkan 3 tersangka utama yang berperan sebagai agen pengiriman, MF, K, dan HR, yang kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Kepala BP2MI Wilayah Sumatera Utara, Ibu Rina Wahyuni, menambahkan bahwa mereka intens melakukan edukasi dan sosialisasi di desa-desa rawan penipuan tenaga kerja ilegal. Banyak warga masih tergiur oleh janji-janji gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas. "Kami berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan dokumen resmi dan perlindungan hukum sebelum bekerja ke luar negeri," kata Rina. BP2MI juga membuka layanan konsultasi gratis di beberapa titik, termasuk di Desa Tumpatan, lokasi rumah penampungan korban. Di sana, calon PMI yang berniat bekerja di luar negeri dapat mendapatkan informasi lengkap mengenai prosedur legal, risiko bekerja secara ilegal, hingga bantuan hukum jika menjadi korban. Salah satu staf BP2MI, Bapak Andi, menceritakan, "Kami juga bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mengawasi pergerakan agen gelap yang sering beroperasi secara sembunyi-sembunyi." Selain itu, BP2MI juga mengadvokasi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis serta pelatihan keterampilan agar memiliki alternatif penghasilan di dalam negeri. Di tingkat kepolisian, Satgas Anti Perdagangan Orang, TPPO, terus mengembangkan jaringan pengawasan dan koordinasi dengan Direktorat Imigrasi, Bea Cukai, serta kepolisian daerah lain, termasuk di perbatasan Indonesia-Malaysia. "Kami juga menjalin komunikasi dengan kepolisian Malaysia untuk mengantisipasi masuknya tenaga kerja ilegal yang bisa berujung pada eksploitasi," terang Sumaryono. Sinergi ini mulai menunjukkan hasil positif. Dalam 6 bulan terakhir, sejumlah jaringan perdagangan orang yang sudah lama beroperasi di Sumut berhasil dibongkar, ratusan calon PMI ilegal diselamatkan, dan puluhan tersangka diamankan. Namun tantangan tetap besar. Para agen gelap semakin licik menggunakan jalur laut, jalur darat melalui daerah perbatasan, bahkan memanfaatkan dokumen palsu dan modus baru yang sulit dideteksi. Sumaryono menegaskan, "Kami mengajak masyarakat ikut serta dalam pemberantasan ini. Jika mengetahui aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau ke BP2MI. Keselamatan warga adalah prioritas." Di sisi lain, Rina dari BP2MI berharap program pembinaan dan pemberdayaan calon pekerja migran semakin digencarkan agar mereka memiliki akses legal dan terlindungi saat mencari nafkah di luar negeri. "Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal menjaga martabat dan masa depan generasi kita," tutup Rina penuh harap. Setelah pengungkapan besar pengiriman 26 calon pekerja migran ilegal di Kabupaten Deli Serdang, cerita tak hanya berhenti pada penahanan para tersangka dan penyelamatan para korban. Kini muncul harapan baru dari para korban, keluarga,
serta pihak pemerintah untuk membangun masa depan yang lebih aman dan terjamin bagi para pekerja migran Indonesia, PMI. Salah satu korban, Maria, seorang perempuan asal Nusa Tenggara Timur, menyampaikan kesan mendalam tentang perjuangannya yang melelahkan dari mimpi mendapatkan pekerjaan di Malaysia, hingga mengalami penipuan dan kondisi menyiksa di rumah penampungan. Saya dulu sangat berharap bisa membantu keluarga di kampung dengan kerja di Malaysia. Tapi sekarang saya tahu, jalan yang benar adalah melalui jalur resmi dan prosedur yang jelas, katanya dengan suara penuh haru. Maria kini tengah menjalani pelatihan keterampilan menjahit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja setempat sebagai bagian dari program reintegrasi bagi korban perdagangan PMI ilegal. Pelatihan ini dirancang agar mereka punya peluang bekerja dan mandiri secara legal di Indonesia. Di sisi lain, keluarga korban di kampung halaman pun merasa lega dan berterima kasih kepada aparat yang telah berjuang menyelamatkan sanak saudara mereka. Kami sangat bersyukur pemerintah dan polisi serius mengusut kasus ini. Semoga kejadian ini jadi peringatan agar masyarakat lebih waspada, ungkap Bapak Surya, ayah dari salah satu calon PMI yang berhasil diamankan. Pemerintah daerah bersama BP2MI berkomitmen memperkuat sosialisasi dan edukasi ke desa-desa rawan penyebaran sindikat ilegal. Mereka juga memperluas layanan perlindungan bagi calon PMI, mulai dari pelatihan, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis. Kepala BP2MI Sumut, Ibu Rina Wahyuni, menegaskan, kami terus memperbaiki sistem pengawasan dan pemberdayaan agar tidak ada lagi korban yang terjebak agen gelap. Setiap PMI berhak mendapat perlindungan dan akses ke pekerjaan yang layak. Dari sisi penegakan hukum, Polda Sumatera Utara meningkatkan patroli di titik-titik rawan dan memperkuat kerjasama dengan pihak imigrasi serta kepolisian Malaysia untuk menindak jaringan perdagangan orang lintas negara. Sumaryono, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, menambahkan, kasus ini bukan hanya tentang kriminalitas, tapi soal kemanusiaan. Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap indikasi perdagangan PMI ilegal. Semangat gotong royong antara aparat, lembaga terkait, korban, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengakhiri praktik kejahatan yang sudah merugikan banyak keluarga Indonesia ini. Narasi ini menutup seri perjalanan pahit dan harapan para calon pekerja migran Indonesia yang berjuang melawan penipuan dan bahaya pengiriman ilegal. Semoga kisah mereka membuka mata kita semua, agar kita bisa mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Terima kasih sudah mengikuti cerita lengkap ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan pastikan jalur resmi bila ingin bekerja ke luar negeri. Keselamatan dan masa depan kita ada di tangan kita sendiri.